Kunci hidup yang diajarkan oleh ayah. Malam itu malam menjelang subuh, aku terjaga dalam rasa sakit yang tak pernah kurasakan sebelumnya. Tubuhku panas, punggungku terasa seperti direngkuh oleh tangan tak kasat mata, dan pikiranku dipenuhi pertanyaan yang tak terjawab. Apakah ini sakaratul maut? Bisik hatiku. Aku merasa seperti sedang berada di ambang kehidupan dan kematian. Namun di tengah rasa sakit itu aku ingat bahwa besok aku harus bekerja. Aku tak boleh menyerah. Aku meminum air putih sebanyak-banyaknya, berharap panas tubuhku mereda, tapi hatiku masih bergelut dengan rasa takut dan kebingungan. Paginya saat aku keluar rumah, aku mendengar kabar yang membuat hatiku hancur. Ayah sosok yang selalu menjadi pelindung dan pemberi semangat bagiku, telah pergi. Dia meninggalkan rumah saat aku masih terlelap, saat langit masih gelap, saat dunia masih sunyi. Aku menangis, air mataku mengalir tanpa henti. Rasa kehilangan itu begitu besar seolah-olah dunia runtuh di bawah kakiku. Aku tak bisa menahan diri. Kenangan tentang ayah terus mengalir di pikiranku. Aku ingat saat-saat kecil, saat dia mengajarkan aku tentang kehidupan, tentang cinta dan tentang keikhlasan. Di malam harinya setelah hari penuh air mata itu berlalu, aku tertidur dalam kelelahan. Dan di situ aku bermimpi. Aku melihat ayah berada di sebuah ruangan. Duduk dengan tenang. Aku berada di luar ruangan, mendengarkan suaranya yang lembut namun penuh makna. Ayah berkata, "Assalamualaikum." Suaranya begitu jelas seolah-olah dia berbicara langsung kepadaku. Lalu dia memberikan sebuah pesan yang akan selalu kuingat sepanjang hidupku. Kunci orang hidup itu ada dua. Katanya dengan nada yang penuh hikmah, sabar dan narimoing pandem. Kata-katanya menggema di telingaku, seolah-olah ingin menancap di hatiku selamanya. Aku terbangun dari mimpi itu dengan perasaan yang aneh. Ada rasa lega, tapi juga ada rasa yang tak bisa kujelaskan. Aku tahu pesan itu bukan sekadar mimpi biasa. Cuma tulis pesanan dari ayah. Pesan yang dia ingin sampaikan meskipun dia sudah tiada. Sabar dan narimoing pandom 2. Kunci hidup yang akan selalu mengingatkanku untuk tetap tegar, untuk menerima takdir dengan hati yang ikhlas. Hari itu aku belajar bahwa kehilangan adalah bagian dari kehidupan. Tapi aku juga belajar bahwa cinta dan pesan dari orang yang kita sayangi akan selalu ada, meskipun mereka sudah tiada. Ayah mungkin telah pergi, tapi spiritnya, nasihatnya, dan cintanya akan selalu hidup di dalam hatiku. Dan aku tahu, aku harus menjalani hidup ini dengan sabar dan menerima segala takdir dengan hati yang terbuka. Sahabat, hidup ini penuh dengan liku-liku yang tak selalu mudah untuk kita lalui. Seperti yang telah saya ceritakan sebelumnya, pengalaman malam itu, sakit yang tak terkira, mimpi yang mendalam, dan kepergian ayah yang begitu tiba-tiba, menjadi momen yang sangat berat. Tapi, di balik kesedihan itu ada hikmah yang bisa kita petik. Dan hari ini saya ingin mengajak Anda untuk merenung bersama, untuk melihat kehidupan dari sudut pandang yang lebih dalam. Ketika kita menghadapi cobaan, seperti sakit yang tak terelakkan atau kehilangan yang menyakitkan, seringkali kita merasa lemah, putus asa, atau bahkan bertanya-tanya mengapa hal itu harus terjadi. Tapi cobalah untuk melihat lebih jauh. Bukankah setiap cobaan membawa pelajaran? Bukankah setiap kesedihan memiliki hikmah yang tersembunyi? Seperti kata-kata yang disampaikan ayah dalam mimpi saya. Kunci orang hidup itu ada dua. Sabar dan narimoing pandom. Sabar dan menerima takdir adalah dua kunci yang bisa membantu kita melewati segala rintangan. Saya mengajak Anda, sahabat, untuk merenungkan hal ini. Ketika hidup memberikan kita ujian, mari kita hadapinya dengan sabar. Jangan terburu-buru menyalahkan takdir atau merasa putus asa. Ingatlah bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan di belakangnya. Seperti firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Kita hanya perlu percaya dan bertawakal. Selain itu, mari kita belajar untuk menerima takdir dengan hati yang lapang. Takdir adalah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tidak bisa mengubahnya. Tapi, kita bisa mengubah cara kita menyikapinya. Ketika kita menerima takdir dengan ikhlas, kita akan menemukan ketenangan di dalam hati. Seperti kata pepatah, tidak ada yang bisa kita lakukan selain menerima dan bersyukur. Saya juga ingin mengajak Anda untuk selalu ingat bahwa hidup ini sementara. Kita tidak tahu kapan waktu kita akan berakhir. Oleh karena itu, gunakanlah waktu yang kita miliki untuk berbuat baik, untuk mencintai dan untuk mensyukuri apa yang kita miliki. Jangan sampai kita menyesal di akhir hayat karena kita terlalu sibuk mengejar dunia dan melupakan akhirat. Dan terakhir, saya ingin mengajak Anda untuk selalu berdoa. Doa adalah senjata kita sebagai manusia. Ketika kita merasa lemah, doa adalah tempat kita meminta kekuatan. Ketika kita merasa sedih, doa adalah tempat kita mencari ketenangan. Dan ketika kita merasa kehilangan, doa adalah tempat kita memohon kebaikan untuk orang yang telah pergi. Sahabat, hidup ini adalah perjalanan. Ada saatnya kita tertawa, ada saatnya kita menangis. Tapi yang terpenting adalah bagaimana kita menjalani perjalanan itu dengan hati yang tenang dan jiwa yang lapang. Mari kita ambil hikmah dari setiap pengalaman, baik itu suka maupun duka. Dan mari kita selalu ingat bahwa di balik setiap cobaan, ada pelajaran yang bisa kita petik. Semoga kita semua bisa menjadi manusia yang sabar, ikhlas dan selalu bersyukur. Amin.